Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratama Saputra dengan NIM 23108020020. Pada kesempatan kali ini, para Bapak Ibu, teman-teman yang sedang menyaksikan video ini, yang saya hormati, dan juga Pak Mahfud Asyari selaku dosen mata kuliah manajemen kinerja. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait performance management leadership untuk memenuhi tugas matkul manajemen kinerja kelas A, yaitu yang ketiga. Lalu saya akan menjelaskan tentang performance management leadership. Jadi performance management leadership itu di dalamnya itu ada coaching. Nah, coaching ini pengertiannya adalah jadi coaching itu merupakan inti dari performance management leadership. Dalam organisasi modern, coaching itu bukan hanya kegiatan memberikan instruksi atau menilai hasil pada kerja karyawan, tapi merupakan proses pendampingan yang dilakukan secara berkelanjutan untuk membantu karyawan berkembang dan juga mencapai performa terbaiknya. Nah, melalui coaching, seorang manajer itu bisa membantu karyawan itu untuk beberapa hal, yaitu meningkatkan kinerja karyawan, lalu menyelesaikan permasalahan pekerjaan, mengembangkan potensi dan keterampilan, meningkatkan motivasi kerja, serta mencapai tujuan karir dalam jangka panjang. Nah, coaching itu dia sebagai proses kolaboratif dan berkelanjutan antara manajer dan juga karyawan yang bertujuan itu untuk meningkatkan performa kerja sekaligus mendukung pengembangan individu. Karakteristiknya itu ada banyak. Yang pertama adalah berlangsung secara terus-menerus, berorientasi pada pengembangan, berbasis pada hubungan saling percaya, dan juga fokus pada perilaku dan hasil kerja. Lalu ada ruang lingkup coaching. Jadi yang pertama itu jadi ada 4. Yang pertama itu adalah observasi kinerja. Jadi manajer itu mengamati perilaku dan hasil kerja karyawannya itu secara langsung. Lalu yang kedua ada pemberian arahan. Setelah observasi yang pertama tadi, jadi manajer itu memberikan arahan agar karyawan itu memahami langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya. Nah, lalu yang ketiga ada koreksi perilaku. Jika terdapat perilaku yang kurang efektif atau menghambat pencapaian tujuan, itu ada nomor 4 juga, yaitu penguatan perilaku positif. Jadi perilaku yang baik itu perlu diapresiasi secara terus-menerus dan dipertahankan dan menjadi kebiasaan kerja yang positif. Lalu ada pentingnya coaching karena organisasi menghadapi persaingan talenta, perubahan bisnis yang cepat, lalu kebutuhan pengembangan kompetensi, lalu regenerasi kepemimpinan. Nah, manfaatnya itu ada banyak, seperti meningkatkan pencapaian target, karyawan menjadi paham tanggung jawab dan peran kerjanya masing-masing, lalu meningkatkan task performance, lalu mendukung pengembangan karir. Dan juga coaching internal itu oleh atasan langsung itu sering lebih efektif, teman-teman, daripada coaching eksternal, karena coaching internal itu dia lebih paham karena dalam konteks pekerjaan. Lalu ada 4 prinsip coaching. Yang pertama adalah hubungan yang baik sangat penting ke kualitas hubungan antara manajer dan karyawan. Jadi hubungan tersebut itu harus terbuka, lalu juga kolaboratif, lalu saling menghargai, penuh empati, dan dilandasi kepercayaan. Yang kedua ada karyawan adalah sumber dan penggerak perubahan. Jadi perubahan nyata dapat terjadi jika karyawan itu punya kemauan untuk berubah. Nah, tugas manajer itu bukan memaksa perubahan, tapi justru membantu karyawan itu menyadari kebutuhan perubahan tersebut gitu. Lalu yang ketiga, ada karyawan adalah individu yang utuh dan unik. Setiap karyawan itu punya latar belakang, pengalaman, motivasi, gaya belajar, dan kebutuhan pengembangan itu yang berbeda-beda. Jadi oleh karena itu pendekatan coaching itu harus disesuaikan dengan karakteristik masing-masing dalam individunya. Lalu yang terakhir dari prinsip coaching ini ada coach adalah fasilitator pertumbuhan. Manajer itu tidak harus bertugas menyelesaikan semua masalah karyawannya. Sebaliknya, manajer membantu karyawan itu untuk menemukan solusi yang dihadapinya. Nah, lalu ada gaya coaching. Jadi gaya coaching itu ada 4. Yang pertama ada driver atau pengemudi. Jadi dia itu sifatnya itu atau ciri-cirinya itu dia tegas, cepat ambil keputusan, fokus pada hasil dan target. Lalu ada persuader atau yang kedua. Dia tuh sifatnya atau ciri-cirinya lebih komunikatif, pandai mempengaruhi orang lain, mampu membangun antusiasme gitu.
Lalu ada amiable atau dia tuh ramah. Jadi karakteristiknya itu ramah, sabar, dan juga mengutamakan hubungan interpersonal. Lalu ada analyzer atau sifatnya itu logis, sistematis, detail, dan juga berbasis data. Nah, proses coaching itu ada 5. Saya akan menjelaskan dari yang pertama adalah menerapkan sasaran pengembangan. Yang kedua ada mengidentifikasi aktivitas pengembangan dari sumber daya yang dibutuhkan. Yang ketiga itu melaksanakan aktivitas pengembangan yang sudah direncanakan tadi, lalu mengamati dan mendokumentasi perilaku serta hasil dari perkembangan. Lalu yang kelima adalah memberikan umpan balik. Nah, karakteristik umpan balik ini itu dia itu ada tepat waktu dan juga sering, jadi tidak jarang. Lalu ada spesifik, jadi spesifik ini dan juga bisa diverifikasi. Lalu ada konsisten yang diberikan secara privat. Lalu juga bersifat deskriptif atau bisa dijelaskan. Dan juga dia itu juga berbasis kekuatan, itu yang terakhir. Nah, lalu saya akan jelaskan terakhir adalah rapat evaluasi kinerja. Jadi manajer itu sering memainkan 2 peran. Yang pertama itu dia sebagai hakim, sekaligus dia sebagai pelatih. Nah, jadi rapat evaluasi kinerja itu ada 6 jenis rapat. Yang pertama ada peresmian sistem, lalu ada penilaian mandiri, lalu ada tinjauan kinerja klasik, lalu ada tinjauan jasa, lalu ada diskusi rencana pengembangan, lalu ada penerapan sistem. Jadi seperti itu. Untuk materi ini lebih ke coaching dan juga karakteristik dan ciri-cirinya dan juga gaya-gayanya yang sudah saya jelaskan tadi. Lalu pada ini proses coaching itu yang terakhir ada umpan balik, dan umpan balik ini juga ada karakteristiknya. Dan juga yang terakhir ada rapat evaluasi kinerja atau dia itu sebagai umpan balik dari proses coaching itu tadi yang terakhir. Seperti itu. Mungkin cukup sekian materi dan kesimpulan yang bisa saya jelaskan dari materi performance management and leadership untuk memenuhi tugas video yang ketiga, matkul manajemen kinerja. Oleh karena itu kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.